seorang wanita yang mempunyai suami penggila perawan. Saya memilih angka kelahiran nomor 12. Ani, wanita cantik kelahiran tanggal 12, diguna-guna oleh suaminya sendiri dan anaknya diculik oleh suaminya itu. Konon, suaminya menanam paku di tubuh Ani dan pernah dikeluarkan oleh seorang dukun. Karma buruk apa yang akan terjadi? Karma baik apa yang harus dilakukan? Tampaknya pernikahan dijalani dengan penuh kepedihan. Ketemunya di suatu acara. Memang tidak ada proses perkenalan berpacaran dulu. Ada 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. 2 tahun berlalu tidak ada hal yang ganjal dari dirinya? Tidak terlalu, tapi sepertinya saya baru mulai sadar, oh oke, dia sepertinya mulai menempa sedikit mempersiapkan saya. Ayo, ini dia rumahnya. Makasih ya, Mas. Nanti setelah menikah, kita akan tinggal di sini. Kamu suka kan? Tapi sebelum menikah, aku ingin kamu dan aku mengucapkan sumpah setia. Iya, tapi maksudnya sumpah apa ya, Mas? Kita bikin hitam di atas putih atau maksudnya sumpah apa? Aku nggak mau kamu bersumpah hanya di mulut saja. Ikut aku. Mas, ini tempat apa? Terus, ini lukisan siapa? Dan ini buat apa, Mas? Mas, foto ini tuh sebenarnya siapa? Mas, jangan diam aja dong, jawab aku. Ini tempat apa? Mas, ini tuh sebenarnya tempat apa sih, Mas? Aku mau pergi aja dari sini. Aku mau keluar aja, Mas. Aku nggak mau di sini. Kamu cintakan sama aku, Ani? Ayo duduk. Mas. Aku hanya ingin kamu bersumpah janji setia denganku. Enggak. Mas, itu Carter buat apa, Mas? Mohon jangan macam-macam, jangan bikin aku takut. Mas. Mas. Sekarang giliran kamu. Enggak. Aku hanya ingin kamu bersumpah. Kamu cintakan sama aku. Oh, jadi kamu tidak cinta sama aku. Kamu tidak mau berkorban untuk cinta kita. Belum menikah kamu tidak mau berkorban. Apalagi nanti kita sudah menikah. Kamu pasti tidak ingin hidup susah denganku. Dan tidak mau berkorban untukku. Ayolah. Mas, kenapa tiba-tiba ruangan ini bau bunga melati? Itu cuma perasaan kamu saja. Aku nggak mencium bau apa-apa. Kamu harus menuruti semua perintah Hendra. Dan kamu harus menikah dengan dia. Dengan kamu menikah dengan dia, kamu akan bahagia selamanya. Bu, ada wangi melati ya. Ibu ngendus gak? Iya, Pak.
kanan. Kamu harus mengikuti semua perintahku, Hendra. Saya nikahkan Ani binti Rizky dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Anti binti Rizky dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana? Sah? Saya sepertinya dari awal mulai pernikahan itu sudah mulai ditempa oleh dia. Dicuci otaknya, saya dibilang bukan istri yang baik, bukan ibu yang baik kalau tidak mau menuruti kata suami. Di saat yang sama itu semua saya harus mengurus ibu mertua saya yang kebetulan sakit juga. Aku masak makanan kesukaan Mas. Makan yang banyak ya Mas. Sebentar ya Mas, aku angkat telepon dulu. Halo, ya Pak? Ani, kamu harus datang sekarang ke klinik. Ada pasien yang mau melahirkan. Iya Pak. Tapi saya izin dulu ya Pak sama suami saya. Nanti pasti saya langsung ke klinik. Sekarang. Alah, alasan aja kamu. Kamu kan emang sengaja buru-buru pergi kan? Biar kamu nggak usah ngurusin ibu. Emang ya, sejak kamu nikah sampai sekarang kamu itu males-malesan ngurusin ibu. Padahal ibu ini mertua kamu loh. Enggak kok Bu, aku tetep kok ngurusin ibu setiap hari. Jawab aja terus. Mas, Di mana-mana, istri itu harus mengabdi pada suami. Jangan mentang-mentang kamu bisa cari uang sendiri, kamu bisa seenaknya aja di rumah ini. Kamu tetap harus mengikuti apa kataku dan ibuku. Ngerti kamu? Kau beresin sekarang. Beresin! Bu, aku pergi dulu. Bilang ke aku kalau dia nggak nurut sama ibu. Iya Nak, pasti ibu laporin semuanya ke kamu. Kayak acting jatuh segala. Ayo beresin. Terus anterin ibu ke kamar mandi. Cepetan! iya Bu, sebentar. Ayo cepetan! Ibu harus ke kamar mandi sekarang. Gak usah sok mewek ya. Enggak Bu, saya benar-benar minta maaf, saya benar-benar nggak sengaja. Ya udah jangan bengong, ayo bantuin. Iya Bu, ayo Bu pelan-pelan. Ibu akan laporkan kamu ke Hendra. Kalau kamu bukan istri yang baik dan sengaja mau nyakitin ibu. Bu, saya mohon Bu. Tolong jangan laporin ini ke Mas Hendra Bu. Saya mohon sekali sama Ibu. Enggak, Hendra harus tahu. Lihat, kacau sekali di sini Mbak Ani. Saya melihat kamu mempunyai suami yang punya hobi aneh. Betul. Darah perawan. Assalamualaikum. Mana aja kamu? Pasti kamu keluyuran dulu kan? Kamu nggak peduli. Kalaupun ibu mati kelaparan, kamu nggak peduli kan? Bu, nggak kayak gitu Bu. Ya udah aku siapin makanan sekarang. Mas mau kemana? Ini perempuan siapa? Kamu nggak perlu tahu urusan. Itulah akibatnya. Kalau kamu nggak bisa jadi istri yang baik. Jadi jangan salahkan suami kamu. Kalau dia nyari perempuan yang lebih baik dari kamu. Ayo. Mas mau kemana? Mas, kamu tuh bener-bener keterlaluan ya. Kamu berani-beraninya bawa perempuan lain ke rumah ini. Kamu nggak boleh tahu urusanku. Mas, tolongin aku. Kamu bener-bener tega sama istri kamu sendiri, Mas.
Ini korban untukmu. Kamu nikmati persembahanku ya. Mulai sekarang, aku ingin menikah lagi. Apa Mas? Aku nggak mau Mas kamu menikah lagi. Nggak ada satu perempuan pun yang mau dimadu. Kamu cuma punya pilihan. Aku ceraikan kamu atau aku menikah lagi. Mas, oke Mas. Aku mau kamu menikah lagi asalkan kamu tidak menceraikan aku. Sekarang bantu aku menguburkan dia. Enggak Mas. Ayo. Angkat dia. Ini semua gara-gara kamu. Kamu nyusahin aja. Awas kamu. Kalau sampai kamu cerita ke orang-orang tentang hal ini, kamu akan aku buat menderita selamanya. Sekarang kamu bantuin. Ayo bantuin. Iya Mas. Ayo. Baik. Perawan dan kegiatan seksual ini tidak ada hubungan dengan pemujaan setan atau black magic kah? Gimana sih kamu? Setiap memberi laporan selalu nggak benar, selalu salah. Saya sudah ngeceknya sampai 3 kali loh Pak. Dan saya yakin semua datanya benar. Ini kamu lihat. Kamu ngerti nggak sih kerja? Kamu sudah merugikan perusahaan terlalu banyak. Dan mulai besok, gaji kamu akan saya potong. Jangan dong Pak. Aku kan sudah berikan darah perawan yang seperti yang kamu minta. Kenapa aku masih apes? Kerjaan aku jadi berantakan. Gajiku dipotong. Kenapa? Korban masih kurang. Sejak semalam setelah perang, kamu tidak menyiapkan hukuman mati. Nggak ada melati. Ari! Aku kan sudah bilang, bunga melati itu harus selalu ada di situ. Sekarang kenapa nggak ada? Ya, tapi apa? Udah banyak alasan. Saya sekarang cari melati itu, ayo. Semua gara-gara kamu. Berantakan semuanya. Aku bilang kan siapin bunganya. Ternyata nggak ada. Mas, emangnya kamu tahu soal setan itu? Apa hubungannya sama bunga melati? Heh, nggak usah banyak tanya. Tuh, tanya. Ada bunga melati apa? Ya, Mas, nggak mungkin lah. Itu kan nggak ada pohon melati. Ayo tanya, udah sana. Pak, permisi Pak. Iya. Saya mau tanya, Bapak ada bunga melati nggak? Oh, kebetulan ada di samping. Oh, kalau gitu saya boleh minta nggak Pak? Boleh, silakan. Yaudah saya ambil ya Pak. Aku harus beli bunga itu syaratnya. Pak, saya beli bunganya. Nggak usah beli, nggak apa-apa kok. Silakan. Pak. Ayo. Kenapa harus beli sih Mas? Ambil sana, udah. Buruan. Iya. Pak, ini buat Bapak. Cukup kok segitu. Udah, Ayo buruan. Sini tunggu sih. Ayo. Pak, makasih Pak. Makasih Pak ya. Ini untukmu. Terimalah. Ini persembahan untukmu. Mas, jadi bunga melati itu untuk kamu memuja setan yang ada di foto itu? Kamu mengintip ya? Mas, kamu tuh harus sadar. Ini tuh perbuatan salah, perbuatan musyrik. Kamu ingat ya? Berani kamu macam-macam cerita tentang apa yang aku lakukan ini.
kamu akan menanggung akibatnya. Ngerti kamu? Itu di kamar ya? Iya, Pak. Bu! Pak, astagfirullahaladzim. Bapak kenapa? Pak! Dada saya, Bu. Ini semua gara-gara kamu. Kamu tidak menyediakan melati untukmu, sehingga dia murka. Sekarang, carikan wanita yang masih perawan untuk kukorbankan. Supaya gadis bertaring itu tidak kelaparan setiap hari. Enggak, Mas. Aku nggak mau. Kamu mau orang tua kamu jadi korban selanjutnya? Iya. Cari. Tapi, Pak. Biar Ibu telepon Ani ya, Pak. Ada apa? Ani Bapak, nak. Bapak, dadanya sesak. Sakit, nak. Ibu jangan panik. Kalau misalnya dalam 15 menit Bapak masih seperti itu, Ibu tolong bawa Bapak ke dokter, Ibu. Mas Hendra. Mas Hendra! Mas! Mas, kamu bener-bener keterlaluan ya, Mas. Bisa-bisanya kamu kirim setan itu buat gangguin orang tua aku. Kenapa? Itu semua karena kamu tidak menuruti perintahku. Aku bisa bikin mereka lebih menderita dari itu. Akan mati. Oke, Mas. Aku bakalan cariin korban buat kamu. Puas. Bagus. Lakukan. Aduh, Bapak. Bapak udah sembuh? Iya. Ibu takut, Pak. Bu, ini tanda apa ya? Iya, Pak. Ibu juga nggak tahu. Tapi alhamdulillah kalau Bapak udah sembuh. Tapi bener, kan Pak. Bapak nggak pernah sakit seperti ini, Bu. Carikan wanita yang masih perawan untuk kukorbankan. Supaya gadis bertaring itu tidak kelaparan setiap harinya. Permisi. Mbak, maaf mau tanya, apakah di klinik ini ada lowongan pekerjaan? Mbak udah nikah belum? Belum. Kalau gitu, kenalin. Oh iya. Saya Ani. Tati. Sebenarnya sih kalau misalnya di sini itu belum butuh lowongan pekerjaan. Tapi kalau misalnya Mbak mau, Mbak bisa kerja di tempat saya, gimana? Oh iya, saya mau. Kebetulan saya sedang butuh banget pekerjaan. Ibu saya sakit, jadi saya butuh uang untuk pengobatan ibu saya. Maafkan aku. Aku terpaksa mengorbankan kamu. Tapi Mbak, kerja di tempat saya berat loh, Mbak. Emangnya Mbak kuat? Kalau misalnya Mbak nggak kuat, mendingan Mbak cari kerjaan di tempat lain aja. Nggak apa-apa Mbak. Saya mau walaupun kerjanya berat, nggak apa-apa. Oh, gitu ya. Sebentar ya Mbak, saya angkat telepon dulu. Halo, iya Mas. Di mana kamu? Kenapa belum pulang juga? Mana korbannya? Iya Mas, sabar. Ini aku juga udah mau bawa korbannya kok. Jadi Mas tenang aja, ya udah tunggu. Ini aku udah mau pulang kok. Ya udah, buruan. Iya Mas. Hendra! 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 Iya Bu, iya. Dipanggil orang tua lama amat sih kamu lelet ya. Iya ini. Kenapa Bu? Ibu lapar. Siapin makan sama minumnya sekalian. Iya, bentar ya. Cepetan ibu lapar. Ini Bu makannya. Istri kamu mana sih? Kita lagi pulang. Yuk makan dulu. Ini apaan ini kayak gini? Nggak mau ah. Udah deh, pijitin aja deh. Ya udah bentar. Andra mau ambil handphone dulu. Bubuk ini bisa bikin ibu tidur sampai 12 jam.
Sekarang mending ibu tidur di kamar ya. Mas. Ini yang mau ngelamar kerja jadi pembantu di sini. Iya, Mas. Kenalin ini Tati. Tati ini kenalin dia suami aku. Oh. Iya. Wah. Maaf Pak. Maaf Pak, saya kesini mau kerja jadi pembantu, bukan kerja nggak bener. Ani. Tati kamu kalau mau duduk aja dulu ya. Mas. Mau ngapain lagi sih, Mas? Udah, diam. Kamu harus bersumpah dengan aku, Ani. Ikut aku. Gimana, saya dia terima nggak? Mulai sekarang, kamu akan menuruti semua perintahku. Kamu mau kan menikah denganku? Saya melihat di sini, Ani, kamu membantu suami kamu untuk mencari seorang yang masih perawat untuk ditidurin. Tapi saya juga dituntut untuk terus memenuhi kebutuhan gilanya dia. Kalau tidak, saya akan ditekan secara emosional, psikologis saya ditekan, terkadang juga kekerasan. Aku kenapa ya? Apa jangan-jangan aku hamil? Mas tunggu dulu Mas. Mas tunggu dong Mas, aku butuh bicara sama kamu. Apa sih, aku udah telat ini? Ya sebentar Mas, ada yang perlu kita bicarain. Ya udah, bicara sekarang. Ini ada kabar baik banget loh buat kamu. Aku hamil Mas. Kok kamu bisa hamil? Apa? Kok Mas bisa-bisanya nanya kayak gitu sama aku? Ya jelas lah aku hamil, aku ini istri kamu Mas. Seharusnya kamu seneng dong Mas. Kita punya anak, kita punya keturunan. Apa? Ani, kamu hamil? Kamu nggak hamil aja kamu malas ngurus rumah, ngurus ibu. Apalagi kalau kamu hamil, bisa-bisa kamu nggak akan peduliin ibu lagi ya kan? Ya nggak kayak gitu dong Bu. Ibu percaya sama aku. Aku pasti bakalan tetap ngurusin ibu kok. Ngomong kosong. Enggak. Ibu nggak percaya. Gini aja. Sekarang kamu cepat gugurkan kandunganmu sebelum itu jadi gede. Cepetan. Gugurin kandungan ini. Ya nggak mungkin lah, Bu. Aku tuh mengharapkan anak ini udah lama banget. Kenapa nggak mungkin? Jawab aja kalau dilarang orang tua. Nurut aja kenapa sih? Oke. Kamu bisa mempertahankan anak itu, silakan. Tapi ingat, kamu tidak boleh lalai dengan tugas-tugas kamu. Kamu tidak boleh telat menyediakan bunga melati. Kamu juga tidak boleh telat ngurusin ibu. Kalau kamu telat, kamu tahu akibatnya. Wendra, setelah melalui beberapa proses dan kami pertimbangkan, Pak Hendra nanti saya akan naikkan menjadi kepala bagian di kantor kami. Serius kan, Pak? Serius. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Anak siapa dulu dong? Harus gitu ya, pokoknya harus pintar. Ma, ayo dong. Mana bekal buat Risma? Risma berangkat sekarang. Risma ada ujian nih. Ya, oke. Ani, Bu sebentar ya Bu, saya ambil bekal buat Risma nih.
Ibu, itu kan bekal buat Risma, Bu. Aku nggak peduli. Kamu sengaja biarin ibu kelaparan kan? Ada apa ini? Tuh, istri kamu. Dia nggak pernah peduliin ibu. Dia biarin aja ibu kelaparan dari tadi. Kamu sekarang kurang ajar ya? Hah? Mama. Mas, nggak kayak gitu maksud aku, Mas. Aku cuma lagi ribet aja ngurusin Risma, ngurusin ibu. Gimana kalau misalnya kita cari pembantu buat ngurusin ibu? Oh, kamu sekarang keberatan ngurus mertua kamu sendiri? Iya? Hah? Jangan sakitin Mama. Jangan kasar gitu dong, Mas. Sini kamu. Belajar. Mau kemana kamu? Kamu di sini aja. Kamu itu loh ya. Kamu sengaja kan bikin nenek jatuh? Hah? Ibu. Ibu jatuh. Anak kamu tuh persis kayak ibunya. Gara-gara anak kamu tuh bandel dia. Sini kamu. Kamu sekarang berani kurang aja sama nenek? Iya? Hah? Papa akan hukum kamu. Nggak akan kasih kamu uang jajan selama sebulan. Dan kamu sekarang sekolah jalan kaki. Ayo. Jalan kaki. Tapi, Pak. Ayo. Ayo sana. Malah nangis lagi. Ani benar-benar keterlaluan. Ngurus anak nggak becus. Ngurus mertua juga nggak becus. Mama. Ani, berani sekali kamu keluar dari gudang. Saya masuk. Lepasin! Berani-beraninya kamu uji aku di gudang. Aku ini istri kamu, Mas. Sekarang kamu berani ngelawan aku ya? Iya, aku berani ngelawan kamu. Mulai sekarang aku minta cerai. Kalau aku ceraikan Ani, siapa yang akan mengurus ibu dan mencarikan perempuan untuk aku korbankan? Ayo sayang, ambil tas kamu. Keluarlah. Aku butuh bantuan. Bantuan apa yang kamu minta? Aku ingin kamu menyiksa kedua orang tua Ani. Supaya Ani tidak berani minta cerai kepadaku. Baiklah. Kalian akan menanggung akibat dari anakmu. Bu, Pak, jadi begitulah ceritanya. Mas Hendra itu bersekutu dengan setan. Ya Allah, maafin ibu ya sayang ya. Ibu nggak tahu kalau selama ini Hendra seperti itu. Bapak juga minta maaf ya. Seandainya Bapak dari dulu tahu kelakuan Hendra, nggak mungkin Bapak merestui pernikahan kalian. Kenapa sih kamu nggak mau cerita sama ibu sama bapak? Sebenarnya aku tuh pengen banget cerita sama ibu, sama bapak. Tapi aku bener-bener takut, Bu, sama Mas Hendra. Kurang ajar si Hendra. Bapak akan datangi si Hendra. Bapak tidak terima kalau kamu diperlakukan seenaknya aja sama dia. Aduh, Pak. Pak, Bapak jangan coba-coba buat nemuin Mas Hendra. Aku takut Bapak kenapa-napa. Ya sudah. Bapak akan siapkan pengacara untuk mengurus perceraian kamu dengan Hendra. Sekarang jemput Risma di sekolah. Jangan sampai keduluan sama Hendra. Tapi Pak, Bu, kalau misalnya Risma udah keduluan dijemput sama Mas Hendra gimana? Jam berapa Risma pulang? 2 jam. Aduh, 2 jam lagi. Yaudah, sekarang kamu istirahat. Biar nanti bapak yang urus, ya? Yaudah, kamu istirahat aja dulu ya. Oh, Ibu. Bu,
sakit kamu seperti ini nggak wajar. Jangan-jangan ada yang guna-guna kamu, Bu. Ayo bangun dulu. Pak, kita bawa ke dokter, Pak. Ayo pelan-pelan, pelan-pelan. Di-reject. Dia belum mau kembali kepadamu. Berarti orang tuanya akan semakin menderita. Aku ingin kamu lebih menyiksa orang tuanya. Pelan-pelan banget. Aduh. Tadi ibu muntah darah dan benda-benda aneh. Sekarang di kaki bapak juga ada pakunya. Apa mungkin orang tua aku diguna-guna sama Mas Hendra? Assalamualaikum. Sayang, sekarang kamu masuk dulu ke kamar ya. Iya, Ma. Ya. Bagus. Anak pintar. Aku sudah duga. Kamu pasti kembali ke sini. Kamu tuh bener-bener keterlaluan, Mas. Kamu udah guna-guna orang tua aku kan? Dan sekarang aku minta sama kamu, cabut guna-guna itu. Percuma kamu protes. Percuma. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan orang tua kamu, turuti semua perintahku. Aku ingin ganti mobil. Jadi, carikan korban untukku supaya aku bisa mendapatkan harta. Apa? Sampai kapanpun aku nggak akan cari korban buat kamu. Berarti kamu sudah siap melihat orang tua kamu mati. Mas Hendra ini bener-bener lupa diri. Dia rela ngelakuin apapun cuma demi harta. Pergi carikan korban untukku. Atau orang tua kamu mati. Aduh, aku harus cari kemana lagi coba? Mbak, maaf. Mbak mau nggak kerja di tempat saya? Jagain mertua saya. Mbak, kerjaan yang sekarang juga sudah enak. Tapi di tempat saya lebih enak kok, Mbak. Enggak, Mbak, makasih. Kayaknya nggak berminat di situ. Mbak beneran nggak mau kerja di tempat saya? Iya. Yaudah, Permisi makasih ya, Mbak. Cari di mana lagi ya? Mbak, sebentar Mbak. Mbak mau nggak kerja di tempat saya? Nanti saya gaji 3 juta Mbak per bulannya. Wah, boleh banget, Mbak. Ya udah, kita langsung ke rumah saya aja. Tapi boleh nggak saya bawa anak saya? Mbak udah punya anak? Iya. Mbak, kayaknya kalau misalnya Mbak bawa anak, nggak bisa deh Mbak. Aku harus cari kemana lagi dong? Gawat. Kalau sampai Ani tidak bisa mendapatkan korban gadis perawan. Mas Hendra? Mas? Mas, aku bawa temen nih, Mas. Mas, ini Sinta itu suami aku, kenalin. Hai, Mas. Jadi, ini yang mau bekerja di sini. Siapa tadi namanya? Sinta? Iya, Mas. Aku Sinta. Aku bisa kok layanin kamu. Kamu menipu aku ya? Mas. Mas. Ayo. Ayo dong, Mas. Awas kamu. Kalau dia benar-benar sudah tidak perawan, kamu tanggung akibatnya. Mas, ayo. Aku tahu kok apa yang harus aku lakuin. Ayo. Ayo cepetan. Ayo cepetan.
Semua korban aku tuh harus perawan. Ampun Mas, aku bener-bener gak tahu apa-apa. Itu bukan salah saya. Kamu memberikan aku perempuan busuk. Ari, kemana kamu? Kalau aku mati, kamu akan aku gentayangi setiap hari. Ingat kamu, jangan pernah ulangi lagi. Sekarang bantu aku ngubur dia. Ayo. Pak, Bu, ada apa kemarin? Mereka nggak ada di rumah. Kamu jangan berbohong ya. Mereka pasti di dalam. Pak, saya bilang mereka nggak ada di rumah. Mereka lagi keluar. Kamu jangan memutarbalikan fakta ya. Hah? Sekarang juga serahkan Ani dan Risma. Biarkan mereka hidup bersama kami. Kalian yang fitnah saya. Sekarang pergi sana. Pergi. Mereka nggak ada. Saya cengkeh itu suami ini kamu dong. Kemana kamu? Kamu ngadu apa ke orang tua kamu? Aku nggak ngadu apa-apa. Jangan bohong kamu. Bukan mama, Pak. Mama. Mama nggak apa-apa kan? Ya Allah. Pupus sudah harapan aku untuk bisa keluar dari rumah ini. Dibawa kemana sih? Cantik sekali dia. Ani, cepat lamarkan dia jadi istriku. Apa? Gak mungkin lah, Mas. Cepat lakukan, atau dia kenapa-napa. Jangan, Pak. Kamu pilih dia, atau lamarkan gadis itu. Aku akan lakuin apa yang kamu mau, tapi... Buruan. Tapi kamu jangan nyakitin Risma. Kamu tenang ya, Nak. Iya. Perkenalkan, saya Ani. Saya Nina. Orang tua Mbak ada di rumah. Orang tua saya sudah meninggal. Saya yatim piatu. Kedatangan saya kemari begini, Mbak. Saya mau ngelamar Mbak untuk jadi istri kedua suami saya. Enggak, saya nggak mau, Mbak. Ini salah kan? Mana ada perempuan ngelamar perempuan lain buat jadi madunya. Tapi saya mohon banget, Mbak. Ini demi keluarga saya. Saya benar-benar minta tolong sama Mbak. Enggak, Mbak. Ini gila kali ya. Mbak, tunggu. Enggak. Mbak, saya mohon. Tunggu, Mbak. Aku mohon sama Mbak, ini demi keluarga aku. Enggak, Mbak. Saya nggak mau jadi perebut suami orang. Apalagi dicap sebagai pelakor, Mbak. Saya janji sama Mbak. Mbak nggak akan disebut pelakor. Saya ngizinin suami saya buat punya istri dua, Mbak. Enggak, Mbak. Sekali saya bilang enggak. Tolong, Mbak, ini demi keluarga saya. Enggak mau, Mbak. Saya nggak mau. Menikahlah dengan saya. Mas siapa ya? Ini suami yang saya bilang tadi. Dia suami saya, Mbak. Menikahlah dengan saya. Kamu mau apa? Mobil? Enggak. Saya akan kasih. Asal kamu mau dengan saya. Enggak. Saya nggak sudi menikah sama kamu. Lebih baik kalian berdua pergi dari sini atau saya lapor polisi. Cepat pergi. Tolong. Enggak. Awas.
Ani. Mbak diem, saya mohon Mbak diem Mbak. Mbak, kalau Mbak mau celaka Mbak diem. Kalian semua akan menuruti perintahku. Dan kamu akan segera menjadi istriku. Emang sih Mbak, ya semua istri memang harus ngikutin suami. Emang. Tapi yang Mbak ikutin kemarin bukan Betul. suami, tapi setan. Kamu harus menikahi kami. Lakukan dia sebagai pembantu. Ambil minum. Cepat. Buru-buru kabur dari sini. Ya. Jangan pernah bohong. Mas, Risma itu anak aku, Mas. Risma anak saya juga. Kalau kamu mau pergi silakan pergi, tapi jangan pernah bawa anak saya. Mas, lepasin Risma. Mas, buka, Mas. Mas, bukain pintunya, Mas. Mas. Bukain Gak ada suara si Ani. Astagfirullah. Ani, bangun. Ada apa Pak? Kenapa dia? Astagfirullahaladzim. Ibu, apa ada daun bidara? Ada Bu, ada. Tolong ambilkan sekalian bersama air putih ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siapa kamu? Kenapa ada dalam tubuh wanita ini? Cepat keluar! Jangan. Kamu telah mengganggu aku. Kamu kekurangan aku. Gina, sayang, sini turun. Iya, Mas. Mas ada hadiah buat kamu. Hadiah apa? Nih, kamu ambil. Banyak banget. Kamu bisa belikan emas atau baju apa saja kamu belikan, silakan. Iya, Mas. Mas, kok berubah jadi daun, Mas? Apa ini?
Apa ini? Hendra, rumah kita kenapa? Ini pasti ulah perempuan bertaring. Hendra, ibu takut. Ini kenapa berubah begini? Kenapa semuanya jadi berubah? Kenapa ini? Jadi berdasarkan surat keputusan pengadilan, hak asuh anak jatuh ke tangan Ani. Maka dari itu, Anda sudah tidak berhak lagi untuk mengasuh anak Anda. Jangan mimpi kalian untuk bisa mendapatkan Risma. Tidak akan pernah. Berikan Risma sama aku, Mas. Risma. Mama juga kangen banget sama kamu. Kamu sama mama ya? Risma, sini. Ayo sama Papa. Risma ini anak aku, Mas. Aku yang ngelahirin dia. Kalian gak akan pernah bisa membawa Risma. Aku yang ngelahirin dia. Udah, sekarang kita pulang. Kembalikan Risma. Hei, Risma. Gak, Risma ini anak aku. Mas, Risma ini anak aku. Tangkap. Apa ini? Istri Anda melaporkan kalau Anda sudah melakukan pembunuhan. Bukti sudah kuat. Kuburan korban dikubur di belakang rumah Anda. Kurang ajar. Jadi Ani sudah melaporin aku ke polisi. Hendra. Jadi selama ini kamu sudah melakukan banyak pembunuhan. Dan kamu jadikan korban pesugihan kamu. Kamu sudah menipu ibu nak selama ini. Ani, Ani, ibu, ibu. Saya maafin ibu nak. Ibu benar-benar nggak tahu. Ibu benar-benar nggak tahu tentang apa yang terjadi. Maafin ibu saya. Ibu, Mbak, silakan bawa anak saya. Hukum dia atas perbuatannya. Bawa saya ke panti jompo, Pak. Baik, Bu. Ayo, Pak. Ayo. Ayo, jalan. Bu, Ibu sekarang dengerin aku baik-baik ya, Bu. Ibu nggak perlu ke panti jompo. Karena aku janji sama Ibu, aku bakalan jagain Ibu sama Risma.